Halo, dalam video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat determinan dari sebuah matriks. Oke, kita ingat determinan dari sebuah matriks itu perkalian antara diagonal kanannya, kemudian dikurangi dengan perkalian diagonal kirinya. Kalau kita dapat tuliskan persamaannya, det A yang menyimbolkan determinan A itu sama dengan AD min BC atau dikurangi BC. Kemudian notasi determinan juga dapat dituliskan seperti ini, seperti tanda mutlak ya. Determinan A itu sama dengan AD min BC. Dan ternyata sifat-sifat determinan itu memang benar-benar ada. Nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifatnya sekarang. Sifat determinan yang pertama yaitu determinan dari sebuah matriks A akan sama dengan determinan matriks A tersebut ketika ditransposkan. Agar kita bisa membuktikan sifat determinan yang pertama ini, kita langsung saja ke contoh soal. Ini adalah matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3, 4. Ketika kita ditransposkan, bentuknya, notasinya seperti ini. Maka ingat, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti 1, 3, 2, 4. Sampai sini paham? Kemudian determinan dari A yaitu perkalian antara diagonal kanan dikurangi perkalian diagonal kiri. Berarti sama dengan 1 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Berarti 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Kemudian determinan dari A transpos. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu determinan A transpos itu perkalian diagonal kanan dikurangi dengan perkalian diagonal kiri. Berarti 1 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa benar adanya bahwa determinan dari A itu akan sama dengan determinan dari A itu ketika ditransposkan. Kemudian sifat yang kedua yaitu determinan A dikali B akan sama dengan perkalian antara determinan A dengan determinan B. Oke, langsung saja kita ke pembuktiannya. Misalnya kita memiliki matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B. Misalnya 3, 5, 2, 3. Oke, ketika kalian mengalihkan matriks A dan matriks B seperti ini, maka akan diperoleh suatu matriks hasilnya yaitu 7, 11, 17, 27. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah sifat seperti ini berlaku dalam sebuah matriks. Oke, kita akan mencari determinan dari matriks A, B setelah dikalikan. Berarti ini ya. Ingat, rumus dari sebuah matriks perkalian antara diagonal kanannya dikurangi dengan diagonal kirinya. 7 dikali 27 itu 189 dikurangi 17 dikali 11 itu 187. Berarti ketika dioperasikan maka diperoleh angka 2 determinannya. Kemudian determinan dari sebuah matriks A dikali dengan determinan matriks B apakah akan sama dengan determinan AB-nya? Kita akan buktikan. Determinan A itu 4 dikurangi 6 min 2. 9 dikurangi 10 dikali min 1. Maka akan menghasilkan nilai yaitu 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sifat seperti ini berlaku dalam sebuah matriks di mana menghasilkan angka yang sama. Oke, kemudian sifat yang ketiga yaitu determinan ketika matriks A dikalikan dengan suatu skalar akan sama dengan skalar dikuadratkan dikali dengan determinan A. Oke, misalnya kita memiliki matriks A dengan elemen yang sama seperti tadi yaitu 1, 2, 3, 4. Kita akan buktikan sekarang. K-nya anggap saja sama dengan 2 ya. Berarti kita akan membuktikan pernyataan determinan 2A apakah akan sama dengan 2 kuadrat determinan A. Sampai sini paham ya? Berarti ya langsung saja kita kalikan
2 dengan matriks A. Berarti 2A itu sama dengan 2, 4, 6, 8. Komponen-komponennya, maksud saya elemen-elemennya dikalikan dengan skalar 2. Maka diperoleh matriks 2A yaitu seperti ini. Ketika dicari determinannya maka diperoleh 2 dikali 8, 16 dikurangi 6 dikali 4 yaitu 24. Maka diperoleh determinan yaitu min 8. Kemudian kita akan membuktikan apakah 2 pangkat 2 dikalikan dengan determinan A itu akan sama menghasilkan nilai min 8. Oke, sekarang 2 dipangkalkan 2 menjadi 4. Kemudian determinan dari A kita cari. 1 dikali 4 berarti di sini ya 4 1 dikali 4 kemudian dikurangi 3 dikali 2 6. Berarti sama dengan 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Wah, ternyata diperoleh min 8 di sini, min 8 juga di sini. Berarti sifat ini juga berlaku dalam sebuah determinan matriks. Oke, kemudian sifat yang terakhir. Determinan dari sebuah inverse A akan sama dengan 1 per determinan A-nya. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama berarti kita mencari nilai dari A inverse-nya. Rumus dari inverse matriks orde 2 kali 2 disimbolkan seperti ini. Itu sama dengan 1 per determinannya dikalikan dengan adjoint matriksnya. Oke, kita langsung saja masukkan komponen-komponennya. Sama dengan 1 per determinannya yaitu 4 dikurangi 6 min 2. Kemudian adjoint dari matriks A yaitu 4, 1, min 2, min 3. Tinggal kalikan aja, maksud saya bagikan dengan min 2 matriks ini. Berarti A min 1 sama dengan min 2, 1, 3 per 2, min 1 per 2. Ini dia nilai dari A inverse-nya. Kemudian ketika ditanya determinan dari A inverse-nya, ya kita tinggal kalikan aja ini, kemudian dikurangi ini. Min 2 dikalikan dengan min setengah itu sama dengan 1. Kemudian dikurangi dengan 3 per 2. 2 per 2 min 3 per 2. 1 ini kita ubah menjadi 2 per 2. 2 per 2 kan sama dengan 1 ya. Berarti dapat diperoleh min 1 per 2. Wah, ternyata determinan dari A inverse itu sama dengan min setengah. Kemudian kita akan membuktikan apakah 1 per determinan A itu sama dengan min setengah. 1 per determinan A sama dengan 1 per determinan dari A itu 1 dikali 4, 4. Dikurangi 3 dikali 2, 6. Berarti nilainya sama dengan 1 per min 2 atau dituliskan min setengah. Ternyata dapat kita simpulkan bahwa sifat ini berlaku untuk determinan sebuah matriks.